Ini terkait ijazah palsu. Bahkan beredar di pemberitaan juga bahwa Pak Roni Teguh ini juga mengklaim menangguhkan lah istilahnya apa Pak? Ya. Ijazah pujiannya Rismond yang diberi katanya palsu. Ini seperti apa sih Pak? Sebenarnya ceritanya itu kan kalau jadi yang namanya lulusan Jepang itu sebenarnya nggak terlalu peduli dan hal yang kayak gitu. Kita kan sibuk yang tadi yang saya jelaskan. Meneliti, kemudian menulis paper, mengajar. Tapi saya waktu itu kita lihat loh kok ini keputusannya dia mengambil sebuah keputusan kok segampang itu. Contohnya dia satu gambar, tapi kita tidak bicara tentang digital forensik ya. Kita bicara tentang ada satu gambar kok dia tidak bisa menemukan informasi gambar itu. Padahal di situ satu ada watermarknya. Kalau kita negatifkan gambarnya itu ada watermark. Itu gambar ijazahnya. Ijazah yang sebelumnya ya, yang si bapak. Ya. Nah itu ada watermarknya. Itu panjang. Kemudian kita bandingkan dua. Ijazah yang sama, yang tahunnya sama kelulusannya, ada watermarknya. Lalu saya cari tahun yang 90, watermarknya ada. Saya cari yang data yang tahun 83, watermarknya ada. Oke, berarti Gajah Mada dulu ijazahnya itu ada watermark panjang melintas panjang itu. Nah, terus yang kedua, beliau kan Rismond kan tidak bisa menemukan cap katanya. Cap ada yang cap di foto yang warna hitam. Saya bilang segampang itu aja dia nggak bisa gitu loh. Maksud saya itu tidak sombong. Kalau saya bisa mendeteksi sarang orang hutan di bawahnya membedakan warna hijau dengan warna kuning dengan warna coklat, itu kan mata kita tuh kan harus bisa melihat itu. Kalau objeknya kecil, nah kan piksel bermain kan. Nah, dengan algoritma sederhana kita bisa melihat tuh capnya melintas. Ada capnya melintas di atas warna hitam menggunakan algoritma Fatal et al. Nah, algoritma ini kalau kita memoto sesuatu yang gelap, dia bisa kelihatan objeknya tuh saturasinya bisa kelihatan terang. Muncul gitu. Muncul. Aplikasinya biasanya digunakan kalau kita memoto angkasa luar. Kan gelap tuh, nggak ada cahaya apa-apa. Nah, kita bisa melihat objek-objek angkasa luar tuh dengan algoritma ini. Nah, dua hal itu akhirnya saya ketemu dengan Joshua Sinabela yang memang ahli digital forensik. Nah, memang saya lama sudah tidak ketemu beliau kan. Saya angkatan pertama MTI, dia rasanya angkatan 2 atau angkatan 3. Di Jepang juga? Enggak, di Gajah Mada. Oh, yang di Gajah Madanya. Nah, memang saya tahu beliau ini memang sangat ahli di bidang digital forensik dari dulu gitu. Suatu kita ketemu, kita bicara, kita netral. Kita netral bahwa kita harus menganalisis, melihat ini sebagai ilmu pengetahuan. Satu, kemudian kita mengedukasi masyarakat bagaimana melihat kalau ada informasi seperti itu. Ada gambar, kemudian dikatakan tidak ada warna merahnya di background warna hitam. Ternyata dengan metode lain yang saya coba ada watermarknya ada. Nah, terkait dengan ijazahnya, saya tadi jelaskan. Proses pendidikan di Jepang itu kan sudah jelas. Ada paper, ada proceeding, ada poster. Poster itu semacam seperti ini. Poster nanti kita dipresentasikan, nanti didatangi banyak orang tanya-tanya dan sebagainya. Itu bagian dari proses proceeding. Proceeding berapa minimal paper yang akan dihasilkan. Nah, saya dulu ada 5 paper proceeding, ada 1 paper utama. Ini adalah proses riset yang panjang sampai papernya ini. Baru kemudian masuk ke disertasi. Nah, disertasi inilah baru dapat ijazah dan transkrip. Nah, transkrip ini bicara tentang kita ambil kuliah. Ada kuliah apa saja. Yeah. Nah, makanya di transkripnya beliau itu saya tapi ada Pak. Transkripnya kan ditampilkan sama dia. Ada perkuliahannya. Kalau subjeknya sih ada. Subjeknya ada, tapi standar transkrip orang yang kami lulusan Jepang itu namanya akademik transkrip, bukan sertifikat tulisannya. Oh, punya beliau sertifikat. Nah, di situ kan harus ada nomor mahasiswa, ada kode mata kuliah, kemudian ada subjeknya, subjek itu mata kuliahnya, lalu tahun diambil, tahun pertama, tahun kedua. Nah, biasanya S3 itu tahun pertama dan tahun kedua itu harus sudah selesai.
Di tahun ketiga tuh full untuk disertasi dengan paper. Walaupun kombinasi di tahun pertama dan tahun kedua tuh ada proceeding dan sebagainya. Nah, ini proses harusnya kan harus dilalui. Nah, yang kita temukan kemarin adalah banyak hal. Ijazahnya beda banget dengan lulusan Yamaguchi. Mohon maaf saja, bukan saya tidak menuduh. Tapi kalau kita bandingkan aja, sudah beda. Satu capnya sudah ketinggalan satu, ya. Terus sama-sama berbahasa Jepang. Satu di bawahnya itu dia pakai tanda tangannya pakai huruf kanji. Sebelahnya dia tanda tangan biasa. Itu dua hal yang berbeda. Saya lihat ijazah saya di rumah pakai kanji. Yang versi bahasa Inggrisnya yang tanda tangan biasa. Nomor mahasiswa punya dia cuma nomor saja. Seharusnya ada kode nomor kode jurusan dengan nomor kode nomor ijazahnya. Nah, lalu ini yang menarik. Ya, makanya saya bilang waktu di podcast itu, kalau menipu sih, ya tipu yang bahasa Inggrisnya aja. Kalau Jepangnya jangan. Karena gini, mereka itu kalau mencetak huruf, mereka ukur pakai mistar. Besarannya hurufnya tuh, ada standarnya. Jadi ada standar rata kiri, rata kanannya, besar hurufnya juga ada. Nah, punya yang dia ini, nggak tahu rata kiri, rata kanannya nggak teratur gitu loh. Punya yang asli Yamaguchi itu lurus. Punya kami yang Jepang yang Hokkaido lurus, persis sama. Nah, yang fatal adalah tahun kelulusannya. Nah, bagaimana bisa tahun 2000 S2 2006 beda bulan, S3 2006 beda bulan. Yang fatalnya adalah harusnya kalau dia masuk S2, dia punya kode mahasiswanya sendiri, ya kan? Kalau dia masuk S3, dia punya kode mahasiswanya sendiri. Tidak mungkin satu di berbarengan. Dari mana ceritanya? Kelupaan di situ. Iya. Jadi dia tidak menguasai tulisan Jepang pun tidak menguasai. Walaupun saya juga tidak sepenuhnya menguasai ya. Artinya kalaupun saya belanja, kalaupun berketemu dengan kawan-kawan Jepang saya ya masih bisa lah berkomunikasi itu. Apalagi kalau di pelosok, waktu kita mau panen apel, panen buah atau kentang di sana kan mereka nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Tapi kalau memang nggak tahu ya terpaksa kita harus pakai bahasa Inggris atau paling terakhir itu kita gunakan bahasa Tarsan sudah. Bahasa Tarsan artinya kode, ada kode-kode tertentu dan paham gitu. Nah, yang terkait yang terakhir, yang kejanggalan ini bisa dipastikan bahwa kita kirim email ke Yamaguchi. Sampai ke sana Pak ya? Iya, kita tidak menanyakan, kita tidak menuduh ataupun apa, kita hanya menanyakan apakah ada mengeluarkan ijazah ini. Apakah ada tulisan disertasi dan tesisnya di sini? Dua-duanya dikonfirmasi tidak ada. Yang dari akademis mengatakan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan ijazah ini. Dua itu. Jadi bisa dipastikan beliau ini habis beasiswanya tapi tidak lulus. Oh, berarti beliau ini memang betul kuliah di sana? Memang kuliah di sana. Akan tetapi kan ceritanya kan menganggap bahwa tidak keren kalau hanya S2 UGM, jangan gitu dong. Saya juga S2 UGM tapi kan bisa selesai gitu loh. Artinya merendahkan diri lah gitu. Kalau memang S2 dan S3 selesai, ijazahnya ada, kemudian itu bisa dikonfirmasi di Yamaguchi. Nah, Mbak Anissa bisa cek nama saya di Hokkaido. Tanpa harus email aja di akademiknya. Apakah kenal dengan Roni Teguh misalnya gitu? Mereka akan jawab, oh ini alumni kamu nih. Paling gampang adalah mengecek tulisannya. Tulisannya itu di Jepang itu database-nya kan lengkap. Karena di tahun 2000 ada keputusan atau ada peraturan setiap mahasiswa doktoral harus mempublikasikan disertasinya. Nah, pertanyaan terakhir ada sanggahan katanya. Disertasi saya terkait dengan intelijen negara. Peraturannya ada di Yamaguchi adalah tidak ditampilkan disertasinya, cukup abstraknya. Nah, abstrak artinya orang tidak membaca keseluruhan datanya itu, tetapi secara umum aja. Ya, yang dilindungi itu kan misalnya informasi paten, informasi kesehatan, informasi intelijen negara. Tapi saya agak heran kok bisa dia mengakses intelijen negara sementara dia orang asing. That is impossible. Tidak mungkin orang asing itu bisa mengakses data intelijen negara.
sekuat apa setangguh Jepang gitu. Tidak mungkin. Jadi yang kalau dua hal ini, satu apa namanya, ijazah dengan disertasi, dua-duanya sudah dikonfirmasi oleh Yamaguchi, kita pastikan dia yang beredar itu kertas HPS, transparan lagi, tidak ada map. Berarti ini tidak perlu ke apa forensik di kita, tapi udah kasat mata bisa betul. Kita tidak perlu analisis digital dan sebagainya. Cukup dibandingkan saja sudah tahu bedanya. Iya. Dan saya yakin anak SD pun pasti tahu tuh perbedaan-perbedaannya itu.